Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026. Sidang pertengahan tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah sekaligus mengukur capaian menjelang memasuki tahun kedua masa pemerintahan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa selama hampir 2 tahun pemerintahannya, berbagai program telah dijalankan dengan ritme kerja yang cepat untuk menjawab tantangan nasional maupun global. Menurutnya, sejumlah kemajuan berhasil dicapai, meski masih terdapat berbagai persoalan yang harus diselesaikan. Prabowo juga mengakui pemerintah sedang menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Meski demikian, Presiden menegaskan seluruh jajaran pemerintah menerima mandat dari rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut. Hari ini, saya sengaja melaksanakan sidang Kabinet Paripurna pertengahan tahun 2026 menjelang 17 Agustus 2026, di mana sudah secara tradisi Presiden Republik Indonesia menyampaikan sambutan beberapa hari sebelum 17 Agustus untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa dan negara apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun kerja itu. Ini juga adalah kurang 3 bulan kita menjalankan mandat dari rakyat di tahap tahun kedua. Tanpa terasa, waktu berjalan sangat cepat. Saudara-saudara, tentunya kita laksanakan Kabinet Paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya saudara-saudara tapi saya sendiri. Di tahun-tahun ini, menjelang kita 2 tahun, kita telah bekerja dengan sangat keras dan sangat padat dan sangat cepat. Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam 2 tahun pertama kita. Karena kita menghadapi masalah yang sangat besar. Kita menghadapi dunia yang penuh pergolakan, dan juga kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita akui merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Tiap masa ada pemerintahnya. Tiap pemerintah ada masanya. Tiap masa ada pemimpinnya. Tiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud, tetapi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat. Dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa
lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini, di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam 1 tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menupuk-nupuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya. Watak bangsa kita. Ojo dumeh,
Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan.